wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Herlikas. Pada video kali ini saya masih membahas pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 semester 1. Adapun materi yang kita bahas adalah tentang pidato persuasif. Tapi pidato persuasif ini kita bagi menjadi dua bagian. Ini kita masuk ke bagian yang pertama. Adapun materi yang akan kita bahas adalah tentang pengertian, tujuan, struktur, fungsi, macam-macam dan metode-metode di dalam pidato ada apa saja. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dan pahami dulu tentang pidato persuasif. Yang pertama adalah pengertian. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mengaruhi, serta bersifat mengajak atau memujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Jadi, pidato persuasif di sini adalah pidato yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya menyampaikan suatu pesan atau permasalahan, tetapi juga mengajak para pendengar atau sekelompok orang itu untuk melakukan sesuatu, terutama kepada hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu adalah pengertian dari pidato persuasif. Kemudian, dari segi isinya, isi pidato persuasif harus berlandaskan pada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, isi dalam pidato persuasif di sini itu harus berlandaskan dengan argumentasi yang kuat seperti penalaran atau masuk akal. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan juga isi pidatonya tersebut seperti apa. Karena apa? Karena misalnya ketika kita menyampaikan suatu pendapat atau argumentasi, itu harus diperkuat dengan yang namanya bukti atau fakta yang ada di lapangan seperti apa, sehingga para pendengar atau audiens ini yakin terhadap pidato yang kita sampaikan, sehingga mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Itu adalah isi dari pidato persuasif. Selanjutnya adalah tujuan pidato. Pidato persuasif bertujuan penguatan tanggapan, pembentukan tanggapan, dan pengubahan tanggapan. Ada beberapa tujuan pidato, antara lain yang pertama adalah informatif. Ya, pidato informatif yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Kemudian yang kedua adalah persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk mengajak orang lain kepada hal yang baik. Ini yang saat ini kita bahas adalah pidato tentang persuasif. Yang ketiga adalah argumentatif. Pidato argumentatif ialah memiliki tujuan ingin meyakinkan pendengar dengan topik yang disampaikan. Kemudian yang keempat adalah deskriptif. Pidato deskriptif bertujuan ingin menggambarkan suatu keadaan, baik itu keadaannya, kemudian suasananya atau bentuknya seperti apa. Ya kan, itu adalah pidato deskriptif. Kemudian yang kelima adalah rekreatif. Pidato rekreatif bertujuan ingin menghibur pendengar. Biasanya pidato rekreatif di sini terdapat pada jamuan-jamuan, pesta-pesta, dan perayaan. Selanjutnya adalah struktur pidato persuasif. Di sini terdapat 3 struktur, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi di sini ialah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan atau permasalahan. Jadi, pernyataan posisi di sini ialah orang yang menulis atau yang menyampaikan sebuah pesan untuk disampaikan kepada pendengar atau audiensi terhadap suatu persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Biasanya diisi dengan latar belakang permasalahan, kemudian tujuannya seperti apa. Kemudian masuk ke tahap argumen. Nah, tahap argumen di sini berisi pendapat yang logis dan diperkuat dengan bukti dalam bentuk tabel, gambar, dan kutipan para ahli. Jadi di dalam tahap argumen di sini bukan hanya menyampaikan pesan atau argumentasi orang yang menyampaikannya saja, tetapi harus diperkuat juga dengan yang namanya bukti-bukti, bisa dengan pendapat para ahli, kemudian bisa dalam bentuk tabel atau diagram, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi, yaitu berisi simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disampaikan. Ketika kita sudah menyampaikan suatu pendapat disertai dengan bukti yang kuat, maka tinggal kita simpulkan saja langkah selanjutnya apa yang harus kita ambil untuk ke arah yang lebih baik. Ini adalah struktur pidato persuasif.
Selanjutnya adalah cara mempersuasi. Di sini ada 3 pendekatan ya. Jadi karena kita akan mengajak seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, kita harus melakukan pendekatan dulu. Bukan hanya kepada seseorang yang akan kita kenal melakukan pendekatan, tapi ketika kita akan mengajak seseorang juga, kita harus melakukan sebuah pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan etika, yaitu sikap pembicara tentang hal yang baik dan buruk dalam pidato yang disampaikan. Jadi ketika kita melakukan atau mengajak seseorang, sikap kita itu harus menunjukkan mana perilaku yang baik dan buruk dalam pidato yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan emosi. Di sini adalah sikap pembicara dalam menyampaikan isi pidato dengan cara menyentuh perasaan audiensi atau pendengar, sehingga pendengar seolah-olah merasakan apa yang disampaikan oleh penyampai atau orang yang memberikan pesan. Yang ketiga adalah logika atau masuk akal, yaitu isi atau pesan dalam pidato bisa dicermati dan diterima oleh audiensi. Biasanya pesan yang disampaikan memiliki hubungan sebab akibat. Ini jadi untuk cara mempersuasi di sini ada 3. Yang pertama adalah pendekatan etika, yaitu berkaitan dengan sikap atau moral, ya kan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan emosi. Tapi pendekatan emosi di sini bukan marah-marah ya, tapi lebih kepada cara menyentuh perasaan audiens atau pendengar, sehingga para pendengar di sini bisa merasakan apa yang disampaikan oleh orator atau orang yang memberikan sebuah pidato. Kemudian yang ketiga adalah masuk akal atau bisa dinalar dengan akal sehat. Selanjutnya adalah fungsi pidato, yaitu pertama mempermudah komunikasi antar atasan dan bawahan, kemudian mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi, yang ketiga menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan orasi atau pidato tersebut. Kemudian yang keempat adalah mempermudah komunikasi. Di sini ada beberapa fungsi dari pidato, yaitu adalah menyampaikan komunikasi antar atasan bawahan, kemudian antar sesama anggota organisasi, kemudian menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya satu orang saja yang perlu menyampaikan orasi atau pidato tersebut, dan yang keempat adalah mempermudah komunikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato. Yang pertama, pidato menyambut hari-hari besar Islam. Kemudian pidato memperingati hari-hari nasional. Yang ketiga adalah pidato kenegaraan. Keempat, pidato keagamaan. Di sini ada beberapa jenis pidato yang bisa atau yang biasa kita lihat, yang biasa kita sampaikan pada hari-hari raya ya, atau hari-hari besar. Selanjutnya adalah metode pidato. Metode yang pertama adalah metode impromptu, yaitu metode yang tidak ada persiapan. Jadi metode ini dilakukan oleh seseorang yang melakukan pidato secara dadakan atau secara spontan tanpa adanya suatu persiapan, tetapi dia tahu apa yang ingin disampaikan seperti apa. Itu adalah metode impromptu. Kemudian yang kedua adalah metode menghafal, yakni metode berpidato yang dilakukan dengan cara menghafal huruf demi huruf. Ya, jadi dia paham betul, dia hafal betul dari awal sampai habis apa isi pidato yang akan disampaikan pada pidato tersebut. Yang ketiga adalah metode naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks. Nah, ini bisa sering kita lihat di beberapa pidato di mana seseorang melakukan pidato dengan membaca teks atau tekstual sekali. Yang keempat adalah metode ekstemporan, yaitu metode berpidato yang terlebih dahulu mengenal garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Nah, ini dari beberapa metode ini mungkin yang sering kita lakukan yaitu adalah metode naskah dan metode ekstemporan. Karena sebelum kita melakukan sebuah pidato, kita biasanya membuat dulu seperti kerangka berpikirnya dan kemudian draft atau konsep apa yang akan kita sampaikan pada pidato yang akan kita sampaikan. Jadi di sini ada 4 metode, yaitu impromptu, menghafal, metode naskah, dan metode ekstemporan.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang pidato persuasif. Pesan dari saya, bicara yang baik atau diam, sebab lisan yang tak baik layaknya api yang sulit padam. Mengajak kepada kebaikan adalah kemuliaan, sedang janji yang tak serius diniatkan adalah pengharapan tak berkesudahan bagi para penunggu kepastian. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.